أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia, juga anugerah serta rizki yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat juga salam kita haturkan kepada para nabi dan rasul, terkhusus kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Ucapan terima kasih dari kami atas kesetiaan para ikhwan, akhwat, atas kehadirannya di pengaosan malam minggu kedua yang setiap malam minggu lah kita sepakati bersama di ini majelis, di ini makom. Semoga Allah berikan kepada kita semua kesehatan dan rizki yang halal yang Allah ridhoi untuk bekal ibadah kita. Yang saya hormati para pengurus, pembimbing, Dewan Ustadz, sekalipun kelihatannya cuma satu ustadznya sekarang gitu, tapi harus tetap harus dewan, karena kita optimis nanti banyak ustadz-ustadz lain yang tumbuh, yang akan tumbuh dan akan datang hadir, karena masih panjang, kalau kata Om Irwan, masih panjang perjalanan pengajian ini, insya Allah. Jadi kita harus optimis seperti yang tadi yang dibacakan oleh Mas Inok. Kita wajib berikhtiar. Masalah hasil urusan Gusti Allah, kita nggak berhak menentukan hasil. Jadi kita ikhtiarkan aja, Dewan Pengurus ikhtiar gimana caranya supaya ikhwan-ikhwan ini tetap setia, ya kan? Ya Ustadz bilang, kalau nggak kuat malam Jumat, malam Sabtu, minimal malam Minggu gitu kan. Kalau nggak kuat setiap malam Minggu, sebulan sekali malam Minggu kedua, ya kan ya. Itu aja dibikin ringan lah, dibikin ringan. Karena Pak Betot-betot, kalau orang Sunda bilang Pak Betot-betot. Ada kepentingan dunia yang harus dipenuhi oleh para ikhwan, kan, bertanggung jawab terhadap istri, keluarga lah, bukan istri, terhadap keluarga masing-masing gitu kan. Karena padahal Bapak sih meyakinkan ke kita, waktu itu pernah berceramah Bapak, mun dunia amun akhirat kalau akhirat yang dikejar, dunia akan ikut. Dan itu saya pernah dengar juga dari orang di luar Islam, Mary Riana bilang kalau kita nanam padi tumbuh rumput. Saya bilang udah persis ucapan Bapak ini gitu kan. Diikuti sama orang di luar Islam kata-kata itu gitu kan. Jadi yakin, ya itulah yakinnya kita ini, kalau akhirat yang dikejar, dunia akan ikut. Tapi kan nggak, akhirnya pikiran kita yang ikut campur. Apa iya gitu kan?
Karena sifat pikiran ini percis kayak monyet. Dia loncat ke depan, bikin kita takut, khawatir. Saya termasuk yang saat ini yang sedang khawatir, sedang takut. Bisa kuliah nggak nih anak gua gitu kan? Iya, sampai ini hari ini begitu denger diterima ya di sini, waduh bisa kuliah nggak nih anak gua gitu. Diterima nih ya di sini ya. Itu sifat pikiran gitu kan. Kalau kita yakin kayak gaya jalana gitu kan, insya Allah gitu kan. Begitu loncat ke belakang yang ada penyesalan, kenapa gue dulu nggak ngirit-ngirit gitu kan, punya uang banyak kok nggak disimpan, nggak dideposito gitu kan. Itulah pikiran kalau ya sifatnya kayak monyet tadi itu, loncat ke belakang kita jadi sedih, loncat ke depan jadi penakut, kita khawatir gitu kan. Tapi kalau pikiran juga dijadikan kemudi, dijadikan semua landasan berdasarkan pikiran, dia jahat. Wah, mesti mau gua gini ini nih supaya dapat nih video. Jahat pikiran gitu. Mesti balik ke kalbu, ke rasa gitu kan. Karena kalau diutamakan pikiran ya bahayalah. Kayak gitu. Jadi dari saya dan keluarga dalam rangka masih bulan Syawal gitu kan, masih hari ke-10 ke-8 ya, 8 Syawal ini. Mohon maaf lahir batin. Semoga menghalal-halakan lah, ada ucapan, ada perkataan atau tindakan yang salah, mohon dimaafkan. Begitu juga saya telah memaafkan ikhwan-ikhwan semua dan menghalalkan ikhwan-ikhwan semua supaya enak, plong, suci, kosong-kosong gitu kan jadinya. Kedepannya supaya enak. Kemarin malam kita ada meeting di majelis ini tentang kepengurusan yang akan datang. Jadi ada kekhawatiran dari dewan pengurus, makin sedikit gitu kan yang ngaji. Ya semoga kita diberikan kekuatan, kesanggupan, sanggup lahir, sanggup batin, sanggup juga ekonominya gitu kan, supaya kita bisa tetap setia terhadap ini pengajian, supaya enak ibadahnya kesananya gitu kan. Karena kalau sebulan sekali datang juga sebetulnya ada kerinduan gitu. Kalau di Garut bilang dulu almarhum ibu itu kayak orang genep bulan sekali pertemuan. Begitu bulan ketiga ibu mau sanggup pun ketemu 6 bulan sekali, tetap 3 bulan sekali. Nah, pertemuan yang mestinya kemarin kita 4 April bertemu di Garut, kita udah dari awal-awal udah nggak sanggup datang ke Garut. Kita kasih tahu Garut kita nggak sanggup, akhirnya juga Garut nggak mengadakan, ikut ala Jabodetabek, nggak mengadakan gitu. Garut ya. Tadinya mau direncanakan minggu depan pas tanggal merah, Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Cuma Jabodetabek dari awal udah bilang kami nggak sanggup. Karena kalau Garut datang ikhwan-ikhwan dari Jakarta, dari mana, kasnya bertambah. Tapi kalau Jabodetabek kasnya berkurang gitu kan. Kalau pergi ke Garut karena harus sewa mobil gitu kan, harus bensin, tol, dan makan. Nah, kayak gitu. Jadi tarik ulur lah. Nah, makanya ada kekhawatiran dari pengurus itu kayak begitu.
ya kita bermunajat nanti supaya ada dimampukan salah satu dari kita atau semuanya mampu gitu kan, supaya majelis ini cepat selesai. Kalau Pani bilang nih kapan selesainya, Pak? Saya juga nggak tahu kapan selesainya, nggak tahu karena masih banyak kekurangan lah, terutama bagian-bagian yang kita senderin ini kadang-kala juga gatel gitu kan, banyak nyamuk, nyendernya masih belum jelas karena masih geradak-geradagan. Pikir aja dia sekalian garuk-garuk, dia bilang kasih betah dia nyender kayak gitu. Jadi semoga, saya berdoa lah kekhawatiran pengurus ini bisa kita aplikasikan, ikhwan-ikhwan aplikasikan supaya kita support pengurus, supaya pengajian ini makmur. Kita ajak yang pernah berjanji kepada dirinya, berjanji kepada Tuhannya bahwa mau meninggalkan rukun iman, rukun Islam, sholat, anu 5 waktu yang diperintahkan agama, dan taat kepada janjinya gitu kan. Saya berdoa supaya kita dimampukan semua, kesehatan kita, ekonomi kita, sehingga pengajian di Jabodetabek ini, khususnya di Jabodetabek, berkembang. Contohnya misalnya Pak Samsu nyolek gitu kan, ayo datang seminggu sekali gitu kan, dipaksain Pak Samsu jauh Rawang ujung ya Pak Samsu ya, sakit sama istrinya juga sakit ya, insya Allah sehat lah Pak Samsu, ada rezekinya, motornya sehat, Pak Samsunya sehat, istrinya sehat gitu kan, sehingga bisa ikut kontribusi kehadirannya di ini majelis gitu kan. Hanya itu yang perlu saya sampaikan kepada ikhwan-ikhwan, kita bantulah pengurus supaya kita tetap hadir. Kalau nggak sanggup ya itu seperti tadi, 3 malam cukup, malam minggu aja, sehingga pengurus ini nggak merasa was-was gitu kan, terutama mungkin Tambun, Pak D colek-colek Bangkeli, Pak D, Mas Darwin colek Bangkeli, Mas, ya kan, Arjak Bangkeli. Alhamdulillah Agus kembar sekarang udah dateng gitu kan. Kenapa saya bilang kembar? Karena Agus Sitip dan Agus Kere gitu kan. 2 Agus alhamdulillah hadir, mungkin bisa ngajak-ngajak yang lainnya. Bang Agus ngajak Bang Daniel, ngajak Bang siapa lagi, banyak di Tambun itu kan, reng-rengan Tambun itu banyak. Bang Ipung terakhir puasa ya, sebelum puasa terakhir sama Bang Agus ya, waktu Bang Ipung itu terakhir itu, yang insya Allah saya sanggup setiap minggu gitu kan, insya Allah. Nah itu kalau dilihat dari kesanggupannya sih insya Allah lah sanggup, mungkin karena faktor lain jadi agak ini, saya berdoa supaya kesehatannya, terutama ekonominya, nanti kita bareng-bareng bermunajat ya kan, supaya disehatkan lahir batin dan ekonominya juga sehat gitu, sehingga pengajian ini tetap eksis bahkan berkembang gitu kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.